gram. Telan dulu. Produk kami. Enak banget nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel S Asiver S, channel yang membahas seputar bisnis krim rumahan. Pada video kali ini kami akan membuat es krim cup, namun dengan metode yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena dari waktu ke waktu komposisi dari tepung hard es krim berubah. Ada beberapa komposisi yang berubah, sehingga metode pembuatan pun harus kita sedikit rubah guna mensiasatinya agar tepung hard es krim tepat mengembang dan juga tidak encer, tetap kental. Oke, tonton dan ikuti terus video ini sampai habis. Oke, ini adalah tepung hard es krim 100 gram produk kami, dan akan kita mix. Yang pertama, untuk membuat adonan tetap bisa mengembang dan tidak encer, tetap kental. Yang pertama syaratnya harus menggunakan baskom stainless ya, bukan baskom plastik. Usahakan menggunakan baskom stainless ini tidak terlalu lebar jaraknya, karena yang kita buat hanya 100 gram seperti ini. Kecuali jika Anda dalam satu adonan langsung membuatnya 200 gram bahkan lebih, Anda bisa menggunakan baskom stainless yang lebih lebar. Dan yang kedua, air esnya yang untuk mix pada pemixeran pertama ini harus benar-benar dingin. Kondisi mixer, kecepatannya harus benar-benar maksimal. Jika mixer kondisi lemah atau RPM-nya kurang cepat putarannya karena ada lemah pada dinamonya, itu kurang bagus. Lebih baik Anda membeli yang baru, kisaran harga 250 ribuan seperti ini Mas Bion mereknya. Tentunya semakin putaran semakin kencang, nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal, yaitu mengembang dan kental. Oke, kita akan mix tepung hard es krim 100 gram dengan airnya. Kita berikan 250 ml air, dan Anda juga bisa tambahkan SP untuk bisa lebih mengembang dan jadinya lebih banyak. Oke, kita masukkan air es sebanyak 250 ml dan tepung hard es krimnya sebanyak 100 gram. Anda bisa juga tambahkan gula jika Anda rasa kurang manis. Sebenarnya ini rasa sudah manis dan sudah berwarna, namun kadang-kadang manisnya orang dewasa dengan manisnya anak kecil itu tidak sama. Orang dewasa sudah dirasa manis, anak-anak belum tentu. Sehingga ini fleksibel sekali, Anda bisa tambahkan gula 1 atau 2 sendok untuk lebih manisnya. Lalu kita mix. Telan dulu ya. Jika sudah tercampur semua tepungnya, kita maksimalkan kecepatan penuh. Oke, seperti ini. Ini tidak perlu lama-lama untuk pemixeran pertama. Yang penting sudah tercampur rata semua. Karena ini kondisinya masih encer seperti ini. Kurang lebih hanya 2 menit saja. Kondisi masih encer seperti ini akan kita bekukan ke dalam freezer untuk adonan ini hingga benar-benar setengah beku. Jika setengah beku nanti kita mix lagi, insya Allah akan kental hasilnya. Bisa juga tambahkan SP. Namun jika ada lupa atau nanti sampai beku sempurna, jangan khawatir, Anda bisa angin-anginkan adonan ini supaya sedikit lembek sehingga nanti bisa di mixer kembali. Oke, kita masukkan ke dalam freezer. A few moments later. Oke, setelah kita keluarkan dari freezer, ini kurang lebih 1 jaman, sudah setengah beku seperti ini. Ini sudah ada agak keras tapi masih bisa ditekan seperti ini, masih sedikit lembek. Kita akan mix. Kita bisa tambahkan juga gula sebanyak 1 sendok, terserah Anda. Ini sudah manis ya, namun kita akan berikan gula 1 sendok lagi agar sedikit lebih manis, karena biasanya manisnya anak-anak dengan orang dewasa itu
tidak sama. Orang dewasa sudah rasa manis, anak-anak belum tentu. Sehingga saya akan tambahkan 1 sendok gula saja. Kita akan mixer kembali. Mixer dengan kecepatan tinggi seperti ini. Dan adonan pun sudah mengental ya, sudah kental. Anda juga bisa tambahkan SP jika ingin hasilnya lebih banyak. Kita maksimalkan kecepatan. A few moments later. Oke, setelah kurang lebih 5 menitan kita matikan mixer. Oke, ini sudah sangat kental sekali ya. Tuh, aduh, tidak encer lagi. Tuh, tidak encer lagi ya, sudah kental, sangat kental sekali. Oke, ini adonannya akan kita masukkan ke dalam cup ukuran 50 ml seperti ini. Jadi untuk adonan ini tidak boleh terlalu lama di luar karena suhu ruangan ini lumayan tinggi. Nanti jika ada peningkatan suhu, otomatis adonan akan rusak, akan menyusut kembali. Sehingga jika tidak agak lama, misalkan kita menyiapkan cupnya ini agak lama, kita harus memasukkan adonan ini ke dalam freezer kembali. Kita akan masukkan satu persatu ke dalam cup ukuran 50 ml. Bisa menggunakan sendok ataupun dimasukkan ke dalam plastik dan kita lubangi bagian ujungnya. Jika kita menggunakan sendok, caranya seperti ini, mudah sekali. Dimasukkan seperti ini. Bagus ya adonannya ini, tidak encer. Jika ingin adonan kental sepertinya harus menggunakan metode-metode yang kami berikan tadi. Ini menggunakan sendok, usahakan serapi mungkin, jangan sampai tercecer, nanti kotor cupnya. Yang kedua metodenya, kita masukkan adonan ke dalam plastik seperti ini. Ini plastik yang biasa untuk membuat es tawar atau es batu. Ini kita gulung-gulung seperti ini agar tidak kotor. Kita masukkan. Ini lebih mudah sebenarnya dan lebih bersih metode seperti ini dibandingkan menggunakan sendok secara langsung. Ini hanya contoh saja, cukup ya. Kemudian kita tali. Dan seperti biasa, jika tidak dipakai seperti ini, tidak boleh di luar terlalu lama, harus langsung dimasukkan dalam freezer agar tidak ada peningkatan suhu. Jika ada peningkatan suhu, tentunya es akan menyusut sebelum es membeku. Kemudian bagian ujungnya ini akan kita berikan lubang, akan kita gunting sedikit seperti ini. Oke. Dan kita masukkan satu persatu seperti ini, lebih mudah menurut kami. Baru nanti kita ratakan dengan sendok. Oke, setelah itu kita harus cepat-cepat masukkan dalam freezer kembali. Karena jika tidak, nanti ini es akan meningkat suhunya adonannya dan akan terjadi penyusutan. Jangan sampai itu terjadi, karena nanti es akan terlihat lebih sedikit. A few moments later.
Oke, setelah kita masukkan ke dalam cup semua seperti ini, kita akan tutup cupnya menggunakan tutup kertas seperti yang kita sediakan. Bentuknya lembaran seperti ini, namun gampang, tidak perlu digunting. Ini sudah di pon, tinggal dipretelin seperti ini. Oke, kita akan tutup satu persatu secara manual seperti ini. Gampang sekali ya. Kita tutup semua, setelah itu kita masukkan dalam freezer kembali untuk dibekukan selama kurang lebih 8-10 jam. Setelah itu es baru bisa kita pasarkan. Oke, akan kita lihat seberapa lembut produk tepung hard es krim premix produk kami. Enak banget nggak?